Pusat tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang kembali menjadi sorotan setelah terjadinya longsor gunungan sampah dan menelan korban jiwa pada Minggu 8 Maret 2026. Peristiwa itu kembali menegaskan bahwa kondisi tempat pengolahan sampah terbesar di Indonesia itu sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ya, lebih jauh soal TPST Bantar Gebang akan dibahas oleh rekan kami Muhammad Irsal dalam NTV Insight berikut ini. Ya, Anda menyaksikan NTV Insight bersama saya Muhammad Irsal. Pemirsa, tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang atau yang biasa disebut sebagai TPST Bantar Gebang merupakan tempat sampah terpadu terbesar yang ada di Asia Tenggara. Letak TPST Bantar Gebang berada di Bekasi, Jawa Barat. Secara khusus, TPST Bantar Gebang adalah tempat untuk mengelola sampah dari Jakarta. Tempat sampah ini setiap harinya beroperasi untuk mengumpulkan, memilah, mendaur ulang, juga memproses akhir sampah. Setelah dioperasikan untuk memproses sampah penduduk Jakarta sejak tahun 1989. Ribuan pemulung dan warga miskin yang bergantung pada sampah setiap hari hidup dalam ancaman konstan. Mereka mencari nafkah di gunung yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Jangankan berdiri di antara tumpukan sampah, dari radius 6 km di luar Bantar Gebang aroma tak sedap sudah sampai ke hidung. Tapi bagi mereka gunungan sampah tidak lagi mengganggu, melainkan jadi mata pencaharian untuk penghidupan, bahkan hingga kematian. 2 pekan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap 21 Februari, gunungan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, longsor pada Minggu 8 Maret 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, tepatnya di zona 4C. 7 orang tewas, 6 orang selamat. Mereka yang tewas mulai dari sopir hingga penjaga warung sekitar. Bukan kali ini saja TPST Bantar Gebang merenggut nyawa warga. Tragedi pada Minggu kemarin merupakan tragedi ketiga tercatat sejak berdiri 37 tahun yang lalu. Ini umurnya hampir sama dengan umur saya. TPST Bantar Gebang mencatat rentetan tragedi mematikan mulai dari longsor pemukiman pada tahun 2003 hingga runtuhnya zona 3 pada 2006 yang menelan korban jiwa dan menimbun puluhan pemulung. Pola kegagalan sistemik ini berlanjut hingga Januari 2026 saat amblasnya landasan menyeret 3 truk sampah ke dasar sungai yang kemudian disusul oleh runtuhnya kembali gunungan sampah. Rangkaian insiden ini berulang, membuktikan adanya risiko fatal akibat beban overload di TPST Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang bukan sekedar titik akhir pembuangan. Memasuki tahun 2026, fasilitas seluas 110,3 hektar ini berada di persimpangan krusial dengan gunungan sampah yang telah mencapai ketinggian lebih dari 50 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Bayangkan. Ini bertransformasi menjadi laboratorium teknologi pengelolaan sampah terbesar di Indonesia. Hingga awal 2026, TPST Bantar Gebang menerima rata-rata 7.500 hingga 8.000 ton sampah setiap harinya dari Jakarta. Kapasitas total yang mencapai 70 juta ton diperkirakan telah terisi sekitar 80%. Pemerintah Provinsi Jakarta dan pemerintah Bekasi telah menyepakati perpanjangan kontrak kerjasama pengelolaan hingga 5 tahun ke depan, 2026 hingga 2031. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta berencana menambah lahan untuk pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang sebanyak 7,5 hektar lahan, ditargetkan untuk disiapkan agar dapat segera dimanfaatkan sebagai tempat penanganan sampah. Nantinya total lahan di TPST ini mencapai 117 lebih hektar. Perluasan ini dilakukan untuk mengatasi timbulan sampah yang terus masuk setiap harinya. Jika tidak diperluas, TPST Bantar Gebang diperkirakan dapat terancam kelebihan kapasitas dan menghambat proses penanganan sampah di kemudian hari. Segala perencanaan pun tengah dipersiapkan oleh DLH DKI Jakarta. Meskipun terletak di Kecamatan Bantar Gebang,
Bekasi, Jawa Barat, TPST Bantar Gebang merupakan aset milik Jakarta. Berdirinya tempat ini pertama kali didasari atas kerjasama antara pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengadakan tempat penampungan sampah karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan perdagangan di Jakarta yang berakibat pada penumpukan volume sampah di ibu kota. Kemudian disepakatilah kerjasama di mana pemerintah Jakarta memberikan kompensasi berupa dana tunai ke pemerintah Kota Bekasi dan juga bertanggung jawab atas infrastruktur di lingkungan sekitarnya. Kompensasi yang diberikan adalah senilai 14 miliar pada 2022. Salah satunya digunakan untuk perbaikan lingkungan dan kesehatan di sekitarnya. Kemudian TPST Bantar Gebang memiliki 5 zona. Kelima zona tersebut terdiri dari zona 1 yang memiliki luas 18,3 hektar, zona 2 yang memiliki luas 17,7 hektar, zona 3 yang memiliki luas 25,41 hektar, dan zona 4 11 hektar, serta zona 5 9,5 hektar, dan fasilitas lain ini dialokasikan sebesar 28,39 hektar. Berdasarkan data yang dirilis oleh Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) mengungkapkan bahwa jumlah pemulung yang terdata pada 29 provinsi ini jumlahnya sangat besar, yaitu 4.235.610 orang. Bayangkan, sebanyak 762 diantaranya adalah pemulung yang bekerja di tempat pembuangan akhir dan sebanyak 6.360 pemulung lainnya bekerja di unit pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Kementerian Lingkungan Hidup menilai insiden TPST Bantar Gebang ini sebagai bukti kegagalan sistemik dalam pengelolaan sampah yang selama ini masih bergantung pada metode penumpukan. Gunungan sampah yang mencapai puluhan meter menunjukkan bahwa kapasitas tempat pembuangan tersebut sudah berada pada kondisi kritis. Selama bertahun-tahun pengelolaan di lokasi ini masih menggunakan praktik open dumping, yaitu metode pembuangan sampah terbuka tanpa pengolahan yang memadai. Cara tersebut sebenarnya sudah tidak lagi direkomendasikan karena berisiko memicu pencemaran lingkungan dan juga longsor. Kemudian, insiden Bantar Gebang hanyalah puncak gunung es dari masalah kronis longsor sampah di Indonesia. Sejarah mencatat tragedi jauh lebih mengerikan yang hingga kini masih membekas di ingatan bangsa. 21 Februari 2005 dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Gunungan sampah setinggi 60 dan sepanjang 200 meter di TPA Lui Gajah meledak akibat akumulasi gas metana lalu longsor seperti tsunami. Longsor sampah, lumpur, dan api menyapu 2 desa di Cilimus dan Pojok serta kampung adat Cirende. Tragedi ini menyebabkan 157 orang tewas, sebagian besar pemulung dan warga sekitar. Ratusan orang dinyatakan masih hilang hingga saat ini dan 137 rumah hancur lebur. Tragedi ini tercatat sebagai longsor sampah kedua terparah di dunia setelah Payatas Filipina pada 2000. Akibatnya TPA Lui Gajah ditutup permanen dan 21 Februari ditetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tragedi Bantar Gebang 2026 ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. Penyidikan sedang dilakukan, zona 4 TPST sudah ditutup dan tim SAR bekerja siang malam untuk menemukan korban. Namun duka mendalam ini tak akan berhenti hanya dengan penanganan korban. Indonesia membutuhkan revolusi pengelolaan sampah dari open dumping ke sanitary landfill atau daur ulang massal, pengurangan sampah dari sumber, hingga teknologi pengolahan modern. Karena setiap ton sampah yang dikelola, karena setiap ton sampah yang tidak dikelola dengan benar, berpotensi menjadi kuburan massal. Saat ini keluarga korban TPST Bantar Gebang masih berduka. Sementara di Cimahi, trauma Lui Gajah masih menghantui generasi penerus. Pemirsa, demikian NTV Insight. Kita bertemu di NTV Insight berikutnya. Saya Muhammad Irsal. Sampai jumpa.